وآله وصحبه الشريفين على منهج القوي للأعداء الحجاج أحمد واستغفر اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أبدا إلا قصصنا بما التوبة والمولى وسترت برضا المغفرة عيوبا اللهم إنه كان معنا بالسنة الماضية إخوانك القضاء والوصول إلى نجيها فلا تقلب من ثواب هذه الساعة وفتها اللهم ارحمنا ياسرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح يبقى صلاة ونعم الكرام اللهم اجعلنا لآلائك كافرين ولأعمالك شاكرين وليوم لقائك من الجاهلين وأخذنا بطاعتك مشهور وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مقبولين واختم لنا منك بخير أجمعين اللهم ربنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه السالمين اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شريعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا بعدها آمنا وصلنا لوالي غدا اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمنا وذوي الحقوق علينا ولمتبعنا غير في هذه الساعة ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وقدر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala kulli shay'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Qala subhanahu la ilaha illa anta al-qahtana innaka antal alimul hakim. Hadratul karom para ahli, para ulama yang kau hormati, fatwa baikun kepada Bapak Menko Ranting Kebonsari yang kalau hormati, kepada Jalan Pemuda Ansor Ranting Kebonsari yang kalau hormati, kepada keadaan kita ini dan juga yang kalau hormati pula dan kepada tokoh masyarakat Ranting Kebonsari itu menjadi ngomong. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji kehadirat yang berlebih yang telah memberikan keluasan rezeki melalui rahmat taufik hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul untuk majelis yang penuh barokah dalam keadaan sehat walafiat pada acara Turfan Gerakan Pemuda Ansor pimpinan anak cabang kami. Salam serta salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang telah menuntut kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang, sehingga kita bisa membedakan antara barang yang hak dengan yang batil melalui agama Islam, agama yang diridhoi oleh Allah. Dan tidak lupa pula kami ucapkan beribu-ribu terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kita selaku pengurus pimpinan cabang kita di Jalan Pemuda Ansor, yang tentunya pada malam hari ini adalah berupa jalan pimpinan Jalan Pemuda Ansor yang ke-13 tahunnya. Terima kasih untuk menyingkat waktu bahwasanya pada malam hari ini kita akan taruh sedikit tentang perurusan Gerakan Pemuda Ansor dan jadi yakni taruh pimpinan tadi
karena tidak semua sahabat-sahabat mereka yang tahu bahwa saya adalah sebagai dari pengurus dalam kemuliaan seorang Kali. Ini yang sebelah kanan saya, ya, yang sebelah kanan saya ini yang pakai kopiah begini adalah sahabat Koifi, Yai Koifi dari Ranting Keborsari. Ini dari Ranting Keborsari, dari Ranting Keborsari ini mendapat sebagai ketua 4 yang membawa Ibnu Ansor dengan tadi. Untuk yang sebelah kiri saya ini yang tidak asing sebenarnya adalah ketua kita dan Ibnu Ansor dengan tadi Nabi Anas Abdul bin Syekh. Ini adalah ketua umumnya dengan tadi. Dan sebelah utara ini adalah pimpinan kantin, ya, sahabat Ruki. Saya hati semua dan sebelah lagi adalah sahabat Jailani. Ini dari Rati Sudiwaras yang pakai seragam hasil itu adalah wakil ketua 3 yang membawa bidang hasil. Dan untuk yang lagi adalah sahabat Agus Ali selaku komandan korpos Bansor pimpinan acara mereka ini. Untuk meningkat waktu bahwasanya acara malam hari ini turba malam hari ini adalah saudara yang pertama adalah satu dari ketua NU Ranting Keborsari atau yang mewakili, dan yang kedua sambutan dari pimpinan Ranting dari Kemudian Ansor Ranting Keborsari, ya, dan ini pun nanti dilanjutkan dari Kemudian Ansor yakni itu Pak membawa Kemudian Ansor membawa juga kemajuan, ya. Untuk kita waktu pada malam hari ini kepada Bapak NU Ranting Keborsari atau yang mewakili wakil dari Pak Paul Semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sebelum acara ini sampai saya sampaikan bahwa kami ada pimpinan Gerakan Pemuda Ansor Haji beserta jajarannya yang berhormat pimpinan Gerakan Pemuda Ansor dan kegiatan di Jalan Ansor Ranting Keborsari yang saya hormati, ada di sekalian yang saya cintai. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah yang mana pada malam hari ini Allah sedang bersyukur beristiqomah dalam kegiatan termasuk kalian berubah. Semoga pada acara malam hari ini senantiasa diberikan keberkahan, diberikan keridhaan dari Allah SWT. Amin. Salam semoga tercurah kepada ibu kita, beliau Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita yang menghidupi kegiatan ini mengurus dari mana pemuda Ansor kami Semen terhadap satu pengkaderan generasi Ansor dan anak-anak yang mengikuti ini memberikan peluang besar anak-anak untuk belajar. Tidak tahu isinya kalau sudah di kegiatan. Hampir semua kegiatan di sini maupun di Sarung-Sarung dan lembaga alhamdulillah di Ranting Keborsari ini tidak banyak orang kita. Yang paling kerap
itu kami sangat kalau kegiatan ini juga dikatakan sukses. Namun dari praktek tadi juga mohon maaf yang sebesar-besarnya Bapak Ketua PPO Jangan nih Bang Edi. Kopi ini langsung lali. Di sini nanti kita air keluar. Kelihatan sih. Saya berharap semoga walaupun tidak sering walaupun jarang tidak ingin, saya yakin belajar kalau sudah belajar itu harus kadang-kala harus lepas seperti belajar sepeda lancar. Ketika masih kecil pengadilan anak-anak kalau sudah yang besar-besar terus saja. Namun pada suatu saat hati itu uji, yaitu prinsipnya itu sejauh mana bisa mandiri. Itu bukan berarti pengurus nanti tidak peduli. Jadi kegiatan nanti ini buat sekali. Namun alhamdulillah masing-masing ini maupun Ganom ini sudah punya kegiatan yang praktis. Jadi satu dengan lain saling mengisi. Jadi saya mempunyai apresiasi dan akan sukses untuk Ansor maupun itu. Demikian sambutan dari kami. Mohon maaf sebelumnya barangkali saya hadir telat karena pagi tadi di resepsi beliau menetapkan sahabat ilmi di sana. Kebetulan yang masuk mengenali acara itu langsung karena kita sangat semua mohon lebih kita baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini antara kantoran ya. Jadi untuk acara kantoran pada malam hari ini langsung boleh sponsor dan menggunakan lagi. Untuk waktu dan tempat sahabat ajaran satu di LC langsung mengalami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin kiram, para alim, para ulama, para kiai, para sesepuh dan kami kita taati. Pimpinan ranting Nahdlatul Ulama Bosari, baik dari daerah dan Tanfidiah ataupun Suriah yang hadir pada majelis ini yang kami hormati. Pembina Gerakan Pemuda Ansor khususnya ranting Bosari, Pak Haji Salim, dan kami hormati pula sahabat-sahabat dari jajaran PAD yang hadir, dan kami hormati serta sahabat ketua dan sahabat-sahabat Gerakan Pemuda Ansor ranting Bosari yang senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah seluruh rekan dan saudara kita yang hadir pada saat ini yang kami banggakan. Pertama,
berjumpa dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari gelapnya jalan jahiliyah yang penuh dengan kezaliman menuju jalan yang terang, benderang dan diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yakni yang berupa ajaran agama Islam. Ketiga kalinya tentu kami atas nama pimpinan anak cabang mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada jajaran pimpinan ranting Gerakan Pemuda Ansor Purwosari yang telah memberikan tempat, memberikan waktu sehingga kami bisa bersilaturahim untuk mengokohkan ukhuwah kita, untuk mengokohkan semangat kita. Mudah-mudahan kegiatan kita pada malam hari ini termasuk tercatat kegiatan yang diridhoi oleh Allah, dan termasuk tercatat sebagai amal yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, saya sebutkan sekali lagi bahwa Ansor itu adalah organisasi kader. Dan nanti ketika di Ansor digembleng dengan sedemikian rupa, maka harapannya adalah ketika sudah selesai dalam tahapan Ansor, nek umurnya wis mari, maka nanti panjenengan ini adalah dipersiapkan untuk memimpin NU selanjutnya. Misalnya bapak-bapak NU yang sekarang sudah aktif, tentu suatu ketika nanti ada mungkin ketidakaktifannya. Mungkin sekarang yang ini adalah sekretaris Tanfidia, sekretaris NU Jirate. Suatu ketika nanti ketika sudah berganti, maka panjenengan yang ada di Ansor ini yang harus menggantikan. Itulah yang dimaksud dengan organisasi. Karena itu, sahabat-sahabat yang kami muliakan dan saya hormati, ketika sudah masuk Ansor, nggak usah tolak-tolak, tetap aktif, rajin, dan itu insya Allah sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Muassis Nahdlatul Ulama, setiap kali kami silaturahmi kami sampaikan bahwa di antara orang-orang yang akan diakui sebagai sanksinya Mbak Hashim itu adalah orang-orang yang mau menghidupi NU, yang mau mengurus NU. Yang ngurusnya itu bukan hanya bapak-bapak, itu karena kita semuanya ini dimulai dari NU, Ansor, Partai, dan seterusnya. Nah, yang pasti aku ini sebagai sanksinya ya, kita mau menurun bahkan ke akhirat kita gandol selalu bahas. Bahasnya masuk suatu kita juga lama itu naik apa jadi dia kalau kita belum aktif kalau aktif tidak berdoa mungkin bukan tidak ada Pak Yai jika di partai Pak Mobil tak tahu aktif kok saya dikatakan aktif sahabat-sahabat yang kami terus di tingkat keansoran atau di tingkat organisasi Ansor tentu juga ada, ini adalah organisasi yang hierarki. Jadi ada di tingkat yang paling bawah ada pimpinan ranting. Alhamdulillah di sini ketua pimpinan rantingnya adalah sahabat Luki. Kemudian di atasnya adalah pimpinan anak cabang di tingkat kecamatan. Kemudian di tingkat cabang ini ada pimpinan cabang di tingkat kabupaten. Kemudian di provinsi ada pimpinan wilayah dan sampai pada pimpinan desa. Kalau di luar negeri pun juga ada. Jangan di luar negeri kalau ada banyak di luar negeri itu terutama di mana ada pelajar atau masyarakat Indonesia yang ada di sana dan mereka mendirikan dan meneruskan organisasi Ansor disebut sebagai pimpinan cabang. Baik di tingkat Ansor, PCI atau di tingkat NU juga ada PCI. Ini agenda yang ada di organisasi. Selanjutnya sahabat-sahabat, selama ini Ansor itu mempunyai Ansor itu adalah salah satu daripada badan otonom NU. Jadi Ansor sendiri mempunyai badan-badan semi otonom. Yang Ansor paling luhur ini di bawahnya menaungi beberapa badan semi otonom. Ada yang namanya Banser. Banser itu adalah Barisan Ansor Serbaguna. Barisan Ansor Serbaguna
Jadi karena sebangunan digawe Joko Kiai, digawe apa yang ada di bangsa itu. Di dalam bangsa sendiri pun ada beberapa bagian-bagian, ada yang bangsa lalu lintas Balatan, ini sahabat ini mereka pakai rompi Balatan. Dan satu-satunya ada Basada, satu-satunya anggota Basada di PAC Candi atau Pusat Koordinat Candi itu ada di Kumbulsari, sahabat saya itu. Alhamdulillah, kemenangan kemarin itu sudah banyak menyampaikan program ke kami, tapi belum terlaksana. Kepingin nambah umum, misalnya Basada. Basada itu bagian kesehatan. Budi sosial, budi bidik. Di Jawa sudah dikapsus kan di dalam bahasa juga ada bahkannya. Dan sahabat kita ini yang sahabat Agus Ali dari yang belum ini sebagai dan provos ini juga bukan khusus provos dan lain-lainnya ada yang ada di dalam kemudian badan studi otonom yang lain yang ada di Ansor itu adalah FBN. Syukran laka ya Allah, salatan wa salaman ya Habibullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Allahumma salli alaihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Hadirin kiram para alim wa khusus ketua Panitia Menko Rangkeng Kebon Sari Ampel Sari hampir mirip Kebon Sari Ampel Sari hampir mirip. Ada sering keliru Ampel Sari ini berdasarkan. dan yang saya hormati Istriah Rangkeng Menko Kebon Sari dan tidak lupa sahabat-sahabat pengurus PAC Candi dan sahabat-sahabat pengurus Ansor Kebonsari dan semua yang hadir, adik-adik Ibnu dan adik-adik Ibu Dayaku yang saya banggakan. Pertama-tama mari kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan hidayahnya lah kita semua bisa menghadiri, bisa hadir dalam kegiatan rutin majlis zikir dan sholawat Ridayul Ansor dengan keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kehadiran kita semua ini diridhoi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena atas tuntunan beliau, atas ajaran beliau, kita semua bisa mengerti, bisa mengenal arti kebenaran melalui ajaran yakni pada Islam. Baik sahabat-sahabat, kalau panggil sahabat-sahabat semua mau karena ini kegiatan Majlis Zikir miliknya Ansor, jadi semuanya ini kalau panggil sahabat-sahabat ya, gak cocok sahabat ini tuh lah. Oke, sahabat-sahabat, alhamdulillah. Kalau kita ngomong lagi Pak Sekjen bareng pesan ngilen ngajeng ini memang ketemu ya kasih syuting nih. benar-benar sahabatnya. Namun kali ini saya ini merupakan apa ya? Luar biasa. Dari itu, makanya di sini tugas kita menjaga dan mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sedikit mau juga tak untuk kafe banyak ya. Ada sebatas untuk biar kita tahu karena di sini bukan Ansor toh, yang hadir Ansor toh, saya nggak ngomong ini karena kalau ngomong Ansor sudah pasti tahu, sudah pernah baca, tidak pernah baca teko yang baca kan gitu.
An-Nahiyah. Jadi tugasnya tanggung jawab dari Jawa Ansor ini apa? Yang menjaga gerakan kita ini, gerakan kita dalam melaksanakan amalia itu ini kita jaga dan kita pelihara. Makanya dalam Jawa Ansor kegiatannya masjid zikir dan sholawat. Dan kita bukan dilaksanakan di Pak moderator siapa? Alhamdulillahilladzi wa bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryatil abyad wa miftahil babil yasar sayyidina Muhammadin al-Muqtar wa ala al-adhar wa ashabil ahyar adada ni'amillahi al-fudoli. Yang saya hormati Sekretaris Kabinet Ranting NU Kebosari dan juga hormati Ketua Gerakan Pemuda Ansor, sahabat Taifin yang membawai majlis zikir sholawat di Haji Jandi, dan sahabat-sahabat Komandan Satpol Desa Kebosari yang saya banggakan. Syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat taufik dan hidayah hidup sehingga kita dapat berkumpul wonten mushola Al-Huda dalam acara turba PAD Jati dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dan salawat dan salam kita tercurahkan dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat Ansor Basri yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini sebagai perwakilan dari Kasat Soryo Jambi, sahabat dan polis, dia tidak hadir berhalangan dan dia melupakan tugasnya kepada saya. Kebetulan perkenalan saya tadi sudah disampaikan untuk saya sendiri sebagai Kasat Prof Soryo Jambi untuk Satkerjam berpindah sebagai Pendidikan dan Pendidikan Tuan Profes Bapak Sidoarjo. Sahabat-sahabat yang saya banggakan, Banser yang disampaikan oleh Cak Kajian tadi merupakan bagian dari barisan Ansor Serbaguna yang merupakan badan semi otonom dari Ansor. Jadi sahabat-sahabat yang anggota Ansor merupakan secara otomatis menjadi anggota Banser. Dan ketika kita masuk Banser, syarat yang paling utama adalah melaksanakan atau mengikuti diktat sama tujuannya. Yang berdiri di jalan ada mengamankan suatu acara, mengamankan para kiai ulama, tujuannya sama untuk kelangsungan atau kelancaran acara tersebut. Jadi antara Ansor Banser merupakan sinergitas. Kalau Ansornya jaya, Bansernya juga jaya. Sahabat, semuanya yang ada di sini adalah merupakan tunas-tunas atau sekarang itu 5 tahun ke depan menjadi anggota Ansor dan secara otomatis menjadi anggota Banser. Maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pada selanjutnya yakni sesi tanya jawab. Jadi kami berikan kesempatan kepada sahabat-sahabat atau rekan-rekan Indonesia. Silakan kalau memang ada yang perlu dipertanyakan, silakan kita dari pimpinan ada Pak Gandhi siap memberikan sebuah solusi. Ya, moga dari sahabat-sahabat atau rekan-rekan kita ini yang ada di sini, moga ada pertanyaan. Kalau semua kader. Kolongan niku tomo panon NU isan niku Pak Garnisan niku saged dadi Banser nggih. Nek Banser nggih. Pertanyaan juga Banser nggih.
dan jika ingin bertanya lagi, Tanya, cara gantengan masuk banser itu apa sih? Kayak umur atau tinggi badan, itu pesertanya apa aja? Atau batasan maksimal bisa berapa untuk masuk banser? Untuk pertanyaan pertama, siapa namanya siapa? Mas Indra. Umur berapa ya? Berapa? 20 tahun. Ya, dari Pak Besar. Terima kasih semuanya sudah menanyakan masalah masuk banser, dan itu merupakan suatu kebanggaan buat banser Sabtorijadi bahwa di Kebonsari ada minat yang sangat besar untuk menjadi anggota banser. Tangan dulu. Untuk menjadi anggota banser, yang pertama memang harus menjadi anggota Ansor, karena banser adalah badan semi otonom Ansor, merupakan tenaga yang terlatih dan terdidik baik itu dari Ansor maupun bakar usaha, tapi secara otomatis menjadi banser. Syarat utama, panjenengan harus mengikuti diklat pendidikan pelatihan dasar yang dilaksanakan oleh, kalau Satkorio dilaksanakan oleh Satkerja, artinya Satuan Koordinasi Cabang yang mengadakan itu. Jadi sahabat-sahabat nanti ketika masuk di dasar, satu yang akan diajarkan mengenai satu bela negara, dua keansoran dan banseran. Di situ sahabat-sahabat akan menimba ilmu sebanyak mungkin mengenai dasar-dasar dari ilmu kebanseran. Siap sahabat? Ya. Dari masalah umur yang paling bawah itu kenapa harus minimal dewasa? Karena di dalam kedewasaan itu apabila masih belum istilahnya remaja, itu banser dan masih punya keahlian silat, dikit-dikit praktek tanpa mengembangkan nalar. Ya, ketika masuk dewasa banser masih ada daya saling. Ketika ada masalah di serat ini, kita nggak harus langsung membalas. Kita harus mencari akar masalah dulu. Mengapa sampai terjadi demikian? Ya di situ kedewasaan berpikir sangat diperlukan menjadi anggota banser. Meskipun kita sudah memakai pakaian PDL yang dipakai sahabat-sahabat yang jalan tadi, bukan berarti kita itu di jalan kita orang, kita angkuh, mentang-mentang kita pakai PDL. Makanya kedewasaan dalam berpikir jangan sampai ketika memakai PDL, jangan sampai menyumpahkan nama baik banser, karena itu bukan hanya tingkat ranting Satkorio ataupun Satkerja, Satkernas juga kena apabila sahabat-sahabat mengadakan pendengaran yang istilahnya asusila atau melanggar hukum. Bukan hanya sampai yang kena, seluruh banser yang ada di kecamatan maupun di cabang yang kena. Sopo banser itu nggak ada, semua yang banser satu saudara, satu kena, satu semua. Makanya itu ketika masuk banser, kedewasaan umur dan berpikir sangat diperlukan dan dibutuhkan. Jangan sampai kita masuk banser masih SMP atau SMA, karena itu masih labil, masih mudah untuk terprovokasi. Kita di banser merupakan orang-orang yang sangat dewasa dalam berpikir dan bertindak, karena efeknya sangat luar biasa. Bila kita salah untuk melangkah bertindak, bukan hanya sampai yang kena, organisasi banser NU atau Ansor yang kena. Begitu sahabat, untuk batas asal umur yang di atas itu nggak ada batas. Istilahnya NU kok sebenarnya banser yang monggo, karena memang itu loyalitas tanpa batas di banser yaitu. Terus istilahnya itu kok sih banser buat apa ya. Biarkan mereka itu memang sudah sangat mencintai banser. Begitu untuk sahabat-sahabat yang masuk banser, terima kasih. Untuk yang biasa di Cak Kasih, untuk sahabat-sahabat PPNU yang mau masuk Denpasar adalah kebanyakan dari Detasmen Wanita Serbaguna, artinya banser wanita. Kenapa di banser ada Denpasar? Satu, ketika kita mengamankan jamaah muslimat atau partaian, mengamalkan bunyai
orang pantes Banser tahun Robos Kawan Bunyai berdiri di belakang Bunyai sawangannya kok wis kata terus yang paling pantas adalah mengawal Bunyai dan ibu muslimat wartawan adalah dari Banser. Makanya itu di dalam Banser ada dua pengamanan, yaitu Banser sendiri dan Banser, dan diambil dari Fatayat maupun adik-adik IPPNU sama pendidikannya Latsar. Dalam lintasan tadi ada Ansor, ada Fatayat yang mau ikut menjadi Denpasar. Untuk usia sama ketika masuk menjadi Fatayat. Batasan atas tidak ditentukan, yang hanya batasan bawah aja yang ditentukan untuk masuk Denpasar. Begitu Abah Salim penjelasan yang dari pihak Satgas Yani dalam ini diwakili oleh Kasat Pertani. Itu saya sendiri. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Tadi yang ketiga terkait dengan yang pertama bahwa FU itu memang mempunyai kanal yang banyak, lembaga banyak, rajinnya juga banyak. Kalau kanal yang sering viral itu ya Ansor, Supernu, Fatayat, PPP dan sebagainya, termasuk Pak Hadusa ini kanal. Jadi kalau misalnya nanti sahabat-sahabat yang sudah terlatih di Pak Hadusa nanti kemudian masuk ke Banser, silakan. Banser di Ansor, jadi masuk Ansor nanti di dalamnya termasuk Banser, itu monggo, tidak ada larangan. Kami mau toh ketua PAD Pak Hadusa yang sekarang di Candi itu sahabat selama itu dedekatnya Banser ya. Sampai sekarang masih Banser aktif. Yang pertama. Yang kedua tentang umur masuk Ansor itu sama dengan umur masuk Banser itu sama dengan masuk Ansor, sesuai dengan amanat Kongres bahwa yang dalam kategori umur produktif Ansor itu mulai umur 20 tahun itu sudah diperkenankan dan boleh masuk pada organisasi Ansor. Jadi kadang ada yang aktif di itu, ada juga aktif di Ansor, boleh mau. Sekjen PC sekarang Ansor, sahabat Jifan Arif itu juga termasuk pengurus PP itu pusat. Jadi Ansor tahu juga umur 20 itu sudah boleh masuk Ansor, juga turunan dalam Ansor. Cuma kalau dalam aturan di Latsar itu kemarin saya pernah membaca itu diperbolehkan untuk di Latsar itu jika umurnya sudah 17 tahun. Tetapi kalau secara di Latsar otomatis masih belum bisa masuk ke dalam gambaran Ansor atau Banser karena belum cukup umurnya. Jadi umur untuk Ansor Banser 20 tahun minimal. Kemudian untuk Denpasar memang dulu ada yang namanya Vakser, kemudian ada yang namanya Denpasar Detasmen Wanita Serbaguna. Cuman menurut Kombes Ansor pada tahun yang lalu 2015 itu belum ada payung hukumnya, sehingga ya tetap dibentuk, tetapi dasarnya apa? Dan mudah-mudahan Kombes yang baru ini tahun 2020 yang diadakan di Sulawesi kemarin di Minahasa, mudah-mudahan itu juga dimasukkan dalam PDPRT, sehingga di situ ada yang namanya. Tetapi pada Kombes Fatayat NU insya Allah tahun 2018 itu ada yang namanya Garfa, ya, semacam Banser Wanita, tetapi namanya Garda Fatayat. Mungkin itu jadi jadi solusi. Karena dulu tidak ada Garfa, Garda Fatayat, tetapi yang ada itu adalah Denpasar. Oh, banyak sekali. Tetapi di Candi dari Medan belum ada satupun Denpasar yang terdaftar. Dulu kami pernah melaksanakan DTD, tapi belum bisa menerima
anggota dari perempuan karena memang kami belum bisa memberikan fasilitas dari ruang penginapan dan lain sebagainya, sehingga kita khususkan hanya yang laki-laki. Mungkin barangkali pada pelatihan-pelatihan yang akan datang jika memang kita bisa memfasilitasi. Saya kira itu untuk sekarang Bapak. Halo sudah. Terima kasih. Sampaikan mungkin ya satu kata pertanyaan dari sahabat-sahabat atau rekan. Maka ini ditutup. Monggo. Apakah cukup? Cukup ya? Terima kasih karena melihat waktu yang sudah lalu malam. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada Gerakan Pemuda Ansor dan Anak Dapat Kali bisa bersilaturahmi di nanti Kebonsari. Ya, sekali lagi atas nama pimpinan Anak Dapat Kali Gerakan Pemuda Ansor, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim. Wadul alim wa ansani al-mu'in. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim. Cintaku dalam imanku.